Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Oktikasari dari Prodi PJJ S1 Akuntansi tahun akademik 2025-2026. Saya dari kelas AK 704 mata kuliah Analisis Laporan Keuangan berbasis IT dengan dosen pengampu Ibu Bunga Anissa Hararet. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk pemenuhan tugas dalam rangka ujian tengah semester Universitas Cyber Asia. Pembahasan pada kali ini terdiri dari 3 materi. Yang pertama adalah analisis laporan keuangan, yang kedua bagaimana menganalisis laporan keuangan, yang ketiga yaitu rasio dalam menganalisis laporan keuangan. Pembahasan yang pertama yaitu apa itu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah bagian integral dari analisis bisnis, yaitu proses mengevaluasi prospek dan resiko ekonomi suatu entitas. Secara spesifik, analisis laporan keuangan adalah aktivitas mengidentifikasi, menilai, mengolah, dan membandingkan informasi dalam laporan keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian ada tujuan utama analisis laporan keuangan, yaitu ada screening, understanding, forecasting, diagnosis, dan evaluation. Penjelasan dari tujuan ALK tersebut yaitu yang pertama ada pemahaman atau understanding, yaitu melihat posisi aset, utang, kinerja penjualan, laba, dan arus kas untuk mendapatkan gambaran menyeluruh. Yang kedua ada penyaringan atau screening, yaitu menilai kelayakan perusahaan untuk investasi atau pemberian pinjaman secara cepat dan terarah. Yang ketiga ada peramalan atau forecasting, yaitu memprediksi kondisi masa depan perusahaan berdasarkan tren historis dan prospek pertumbuhan. Yang keempat ada diagnosis, yaitu mengidentifikasi masalah seperti penurunan penjualan, utang yang tinggi, atau margin laba yang rendah. Kemudian yang terakhir ada evaluasi, yaitu menilai kinerja finansial dan efisiensi pengelolaan sumber daya membandingkan dengan target atau kompetitor. Selain itu, ada tujuan lain dari analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu menilai kinerja manajemen pada periode berjalan. Yang kedua, mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan strategis. Yang keempat, memberikan pertimbangan bagi investor. Kemudian yang kelima, mengevaluasi kinerja antar periode atau dengan perusahaan lain. Kemudian yang terakhir yaitu menilai kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dan bunga. Terdapat 4 laporan keuangan pokok yang menjadi objek analisis laporan keuangan. Yang pertama ada neraca atau balance sheet, yang kedua ada laporan laba rugi atau income statement, yang ketiga ada laporan arus kas atau cash flow statement, yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Neraca menampilkan posisi keuangan pada akhir periode, meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas. Analisis neraca membantu melihat kekuatan keuangan, likuiditas, dan struktur pendanaan perusahaan. Neraca juga menggambarkan sumber pendanaan perusahaan, struktur permodalan, serta digunakan untuk menghitung return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE. Kemudian ada laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan kinerja usaha melalui pendapatan, beban, serta keuntungan atau kerugian selama periode tertentu. Analisis laporan laba rugi ini digunakan untuk mengetahui profitabilitas, efisiensi usaha, dan sumber-sumber pendapatan serta beban. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menjelaskan perubahan ekuitas pemilik dari awal hingga akhir periode, termasuk setoran modal, laba ditahan, dan dividen. Analisis laporan ini memperlihatkan bagaimana modal perusahaan bertambah atau berkurang sepanjang periode. Kemudian ada laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan ini menggambarkan pergerakan kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Analisis arus kas membantu menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas, memenuhi kewajiban, serta mendukung pertumbuhan usaha. Kemudian siapa saja pengguna analisis laporan keuangan? Laporan keuangan memiliki beragam pengguna dan kebutuhan informasi yang berbeda. Di sini ada pemilik dan manajer, yaitu untuk perencanaan strategis, pengambilan keputusan operasional, dan evaluasi kinerja. Untuk investor, analisis laporan keuangan ini berguna untuk membuat keputusan investasi, menilai potensi keuntungan, dan resiko perusahaan. Kemudian untuk kreditur,
Itu menilai kemampuan perusahaan membayar kembali pinjaman dan bunga yang diberikan. Untuk pemerintah, menetapkan kebijakan pajak, regulasi, dan memantau stabilitas ekonomi. Kemudian untuk akademisi dan peneliti, yaitu sebagai bahan studi dan pengembangan teori. Pembahasan yang kedua yaitu tahapan menganalisis laporan keuangan. Menganalisis laporan keuangan dilakukan melalui beberapa tahapan yang bertujuan menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Yang pertama yaitu memahami konteks dan tujuan. Melihat posisi aset, utang, kinerja penjualan, laba, dan arus kas untuk mendapatkan gambaran menyeluruh. Tujuan ini akan menentukan fokus dan teknik yang digunakan. Kemudian yang kedua yaitu memahami isi laporan keuangan. Memahami komponen utama yang ada dalam laporan keuangan, yang seperti tadi saya sudah sampaikan, yaitu ada neraca, yaitu memahami aset, kewajiban, ekuitas. Kemudian laporan laba rugi, pendapatan, beban, laba atau rugi. Laporan perubahan ekuitas yaitu perubahan modal selama periode. Kemudian laporan arus kas, aliran arus kas dari operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian yang ketiga, yaitu menerapkan teknik analisis keuangan. Berbagai teknik digunakan dalam analisis laporan keuangan untuk membantu menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Beberapa pendekatan yang sering digunakan yaitu antara lain ada analisis rasio, analisis tren, analisis horizontal, analisis vertikal. Kemudian yang keempat ada menginterpretasi hasil perhitungan. Setelah perhitungan dilakukan, langkah berikutnya adalah menarik makna dari hasil tersebut seperti apakah perusahaan memiliki likuiditas yang baik, kemudian bagaimana tingkat utangnya, apa laba perusahaan mengalami peningkatan, apa arus kas operasional cukup kuat, atau apa posisi perusahaan relatif terhadap kompetitor. Tahapan ini memberikan gambaran utuh mengenai situasi keuangan perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu membuat rangkuman dan rekomendasi. Tahap terakhir adalah menyusun kesimpulan berdasarkan seluruh temuan, misalnya menilai apakah perusahaan dalam kondisi sehat, kemudian atau kan untuk menentukan apakah layak menerima pinjaman atau tidak, kemudian menilai potensi pertumbuhan dan resiko keuangan, kemudian memberikan saran strategis berdasarkan hasil analisis. Pembahasan yang ketiga yaitu rasio yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Rasio yang digunakan dalam analisis laporan keuangan secara umum dikelompokkan menjadi 4 jenis utama, yaitu ada likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Namun, selain itu, ada juga rasio yang mengukur pasar atau kinerja investasi, seperti price to earning ratio. Penjelasan yang pertama adalah rasio likuiditas atau kemampuan jangka pendek. Nah, rasio likuiditas ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di sini terdiri dari current ratio, yang mana menunjukkan seberapa besar aset lancar yang tersedia untuk menutupi utang, yaitu ada quick ratio atau rasio cepat, yaitu mengukur kemampuan membayar utang jangka pendek tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Kemudian ada cash ratio atau kas rasio, yaitu memperlihatkan besar kas yang benar-benar siap melunasi kewajiban lancar. Kemudian ada rasio solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Di sini ada 3 jenis, yaitu ada debt to asset ratio atau rasio utang, menunjukkan bagian aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Kemudian ada debt to equity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan modal perusahaan. Kemudian ada time intern earned, yaitu menghitung seberapa mampu laba operasional menutupi beban bunga. Kemudian ada rasio aktivitas atau turnover, mengukur efisiensi penggunaan aset pada tingkat kegiatan tertentu. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu ada fixed asset turnover atau FATO, yaitu mengukur efektivitas penggunaan aset tetap, semakin tinggi semakin baik. Kemudian ada total asset turnover, yaitu mengukur efektivitas penggunaan total aset. Semakin tinggi juga semakin baik. Kemudian ada inventory turnover, yaitu menunjukkan seberapa sering persediaan terjual atau diganti. Kemudian ada day sales outstanding, itu rata-rata hari untuk dibutuhkan untuk menagih piutang, nilai rendah lebih baik.
Kemudian ada rasio profitabilitas, yaitu rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Di sini ada gross profit margin atau GPM, net profit margin atau NPM, kemudian ada basic earning power atau BEP. Yang terakhir ada rasio pasar atau perusahaan publik, yaitu menilai kinerja perusahaan dari sudut pandang investor. Rasio ini vital bagi investor untuk menilai kinerja, potensi, pertumbuhan, dan nilai saham di pasar modal. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu ada earning per share, price earning ratio, dividend yield, dan market to book ratio. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.